Hi Sears, welcome back with me. I'm Mr. Ferry in T2 Teaching Tutorials. Coba, aku punya kalimat buat kalian. Yesterday, I go to the market. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Coba, yang jawab benar, komen di bawah. Selamat, Anda tersesat. Biar kalian nggak tersesat lagi, aku bakal lurusin hari ini juga. Well then, kali ini I have already written on the whiteboard tentang perbedaan verb 1, verb 2, and also verb 3. Banyak banget yang pusing, ya kan? Aduh, kenapa ini bahasa Inggris banyak banget, ya kan, bentuknya. Ya kan, apalagi predikatnya. Makan bahasa Inggrisnya eat. Ternyata nggak cuma eat doang, ada ate, ada juga eaten. So then Series, makanya kita wajib tahu apa perbedaan penggunaan verb 1, verb 2, dan juga verb 3. So let's get started from the first one. Yang pertama ada yang namanya verb 1. Aku di sini nyebutnya verb 1, tapi kalau kalian pengen tahu istilahnya adalah bare infinitive atau kata kerja yang tanpa tambahan huruf apapun. Jadi nggak ada tambahan s, is, ing, d, or ed, ya nggak ada. Jadi memang murni nggak ada tambahan apapun, ya kata kerja bentuk pertama. Nah, kata kerja bentuk pertama ini teman-teman, nih dipakai untuk present atau future. Nih buat yang belum tahu apa maksudnya present dan juga future. Jadi kalau present itu nunjukin kegiatan yang dilakuin rutin dan juga saat ini teman-teman. Ya, itu namanya adalah present. Sekarang lah paling singkatnya ya. And the next one ada future. Kalau misalnya future berarti your future, masa depanmu. Berarti kegiatan yang dilakuin di masa yang akan datang. Oke? Jadi nunjukin sekarang dan juga di masa yang akan datang. Present atau future. Nah, contohnya kata kerja bentuk kedua. Kalau misalnya di papan tulis nih, I have already written here ada kata go, eat, write, drink, borrow. Semuanya itu adalah kata kerja bentuk pertama. Apalagi? Coba sebutin. Bener banget, ada kata read, ya kan? Terus apa lagi? Iya, visit, call, invite, sit. Masih banyak banget, ya, masih banyak banget. Oke, so you can check on Google. Alright, and the next one, teman-teman, biar kalian gak bingung, gimana sih contohnya, Sir? Alright, the first example, contoh yang pertama nih, ada kalimat I always go to school. Karena tadi kan di awal aku udah bilang kalau misalnya kata kerja bentuk pertama itu digunakan untuk present, berarti sekarang. Nah, di sini ada kata I always go to school, selalu. Kan berarti kalau misalnya selalu, berarti kan rutin banget ya, saat ini dilakukan secara rutin. Ya, maka masih bisa menggunakan yang namanya verb 1. Oh iya, by the way, ingat ya teman-teman, penggunaan verb itu selalu terletak sebelum subject. Jadi harus diawali dengan subject dulu ya. I always go to school. And then the second example ada she writes a diary every night. Ya, karena ini rutin juga ya. Maka kita wajib menggunakan yang namanya verb 1. She writes a diary every night. And the last example, contoh yang terakhir ada kalimat he will eat noodle tonight. He will eat noodle tonight. Nah, by the way, ini ada perbedaan LCers, yaitu ada kata will. Nah, ada yang belum tahu kan? Jadi teman-teman, will ini yaitu adalah ketika kita menunjukkan future atau kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi future ini ada tambahannya, yaitu teman-teman wajib menuliskan kata will setelah subject ya. Baru setelah will boleh diikuti oleh verb 1. Oke, mudah banget kan? Nah, jadi artinya he will eat noodle tonight. Dia akan makan mie malam ini juga. Oke, noted. Oke, let's go to the next example, yaitu adalah verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Nah, by the way, kata kerja yang bentuk kedua ini agak sedikit beda, teman-teman. Tapi ya nggak beda-beda jauh ya. Cuman bedanya apa, Sir? Kalau misalnya ini tadi untuk present dan juga future, sedangkan kalau verb to ini digunakan untuk past tense. Ada yang belum tahu? Past. Ngomongin past berarti kegiatan kita yang terjadi di masa lampau. Ya, jadi kita ngomongin masa lalu nih, LCers. Aku tulis deh, ya. Masa lalu ya, meskipun masa lalu biarlah masa lalu, tapi nggak untuk bahasa Inggris ya. Kita harus tahu gimana cara ngucapinnya, gimana cara ngungkapinnya dalam bahasa Inggris. Alright,
Cara ngungkapin masa lalu, kita wajib menggunakan yang namanya verb to LCers. Ya, verb to contohnya ada kata apa? Nah, when. When ini adalah bentuk kedua dari kata go. Lalu ada ate, ya, rode, borrowed, drank, dan masih banyak banget. Nah, kalau misalnya kalian kepo nih, contohnya ada di sini. Alright? Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah verb to. Contoh di dalam sebuah kalimatnya adalah we went to school yesterday. We went to school yesterday. Karena ini nunjukin sesuatu yang terjadi di masa lalu nih LCers, jadi secara nggak langsung nih automatically ya teman-teman wajib menggunakan keterangan waktu yang berbau lampau. Contohnya apa nih LCers? Yes, ada kata yesterday. Terus ada kata apa lagi? Tomorrow, bukan dong, kalau tomorrow berarti besok ya. Yesterday, ada 2 days ago, ada last week, last month, last year, dan masih banyak banget. Terserah deh, kalian mau ngungkapin cerita kalian di masa lalu yang kapan, oke? And the next one, contohnya ada kata I wrote a story last week. Nah, di sini ada keterangan waktu, benar banget keterangan waktunya adalah last week, itu lampau juga ya. Maka kita harus menggunakan verb to di sini. Oke. And the next one yaitu adalah verb 3, berarti bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini agak beda LCers, tapi tenang, sabar-sabar ya. Bentuk ketiga ini yang pertama kita gunakan untuk present perfect. Ada yang baru dengar nggak sini? Coba spoiler doang, kalau misalnya present perfect itu yes, yaitu digunain untuk nunjukin sesuatu yang baru kelar terjadi ya, atau yang sudah terjadi tapi baru aja ya. Itu nanti kita bisa gunakan bentuk ketiga ini pada present perfect. Tapi ingat, penggunaan present perfect ini teman-teman itu wajib ya diawali ya dengan have atau has ya, lalu diikuti oleh verb 3. Pokoknya ingat-ingat aja bentuk ketiga itu selalu sebelumnya adalah ada kata have atau ada kata has. Oke? And the next one, yaitu kita bisa menggunakan bentuk ketiga ini pada kalimat passive voice. Spoiler aja. Jadi kalau kalimat passive voice, yaitu adalah kalimat yang polanya seperti ini. To be diikuti oleh verb 3. Kalau misalnya kalian kepo, tungguin video selanjutnya habis lebaran tapi, oke? Nah, biar kalian nggak bingung, kita langsung coba cek ke contoh kalimatnya, oke? Tadi kalau misalnya bentuk pertamanya go, berarti bentuk ketiganya adalah gone. Bentuk pertamanya eat, bentuk ketiganya adalah eaten. Bentuk pertamanya write, maka bentuk ketiganya adalah written. Jadi kalau misalnya we applied into the sentence, kalau misalnya kita terapin pada sebuah kalimat nih, LCers, I have gone to the mall. Ya, berarti artinya apa? Karena tadi present perfect itu nunjukin sesuatu yang sudah terjadi, berarti kita terjemahkan dengan aku sudah pergi ke mall ya, aku sudah pergi ke mall, berarti udah selesai ya. Jadi ingat teman-teman, harus ada have atau has ya. Lalu berikutnya ada he has bought a new phone. Berarti artinya apa? Benar banget, dia telah membeli sebuah HP baru. Sir, aku mau tanya, perbedaan have dan juga has apa? Buat yang belum tahu nih, kalau misalnya have itu digunakan untuk subjek I, you, we, they. Ingat, kalau misalnya has untuk subjek he, she, it. Catat ya. Nah, buat teman-teman ya biar kalian lebih paham lagi, kalau misalnya teks di bawah ini kira-kira menggunakan verb 1, verb 2, atau verb 3. Kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, tungguin video tentang passive voice on the next video. See you with me, Mr. Ferry. Bye! Kampung Inggris Elsie.